Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang integrasi nasional. Sebelum penyampaian materi dimulai, kami mohon izin untuk memperkenalkan anggota kami. Sebagai moderator, saya sendiri, Anang Mafruki. Untuk materi disampaikan oleh Nathanael Immanuel, Gilang Mahendra, Eriko, Irfan Zidni, Hermawan. Integrasi nasional. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nathanael Immanuel. Integrasi nasional. Etimologi adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentukan istilah tersebut. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri dari atas dua kata integrasi dan nasional. Terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Berikut ini disajikan beberapa pengertian integrasi nasional dalam konteks Indonesia dari para ahli penulis. 1. Chevron Bahar. Upaya penyatuan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. 2. Rijal Noer Arifin. Pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan kebudayaan dalam suatu kesatuan wilayah. 3. Juliantus Wario. Bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. 4. Rahmat Subakti. Proses penyatuan berbagai kompleks sosial, budaya dalam suatu kesatuan wilayah dalam suatu identitas nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Berdasar uraian di atas, Anda dapat memahami bahwa secara terminologi, istilah integrasi nasional memiliki keragaman pengertian sesuai dengan sudut pandang para ahli. Namun demikian, kita dapat menemukan titik kesamaannya bahwa integrasi dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Jenis integrasi tentang pengertian integrasi ini, Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti 2010 lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni 1. Integrasi bangsa, 2. Integrasi wilayah, 3. Integrasi nilai, 4. Integrasi elit, massa, dan 5. Integrasi tingkah laku atau perilaku negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eriko, saya akan menjelaskan slide ke-6 dan ke-7. Pada slide ke-6, pada gambar 3.3, integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Lalu pada gambar ke-3.4, ada integrasi wilayah menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya tertentu masyarakat. Lalu pada slide 3.5, integrasi elit massa menunjukkan pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah.
mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Lalu pada gambar 3.6 ada orang yang bersedia bersatu karena ada nilai bersama yang diterima oleh junjungan. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum. Lalu pada gambar 3.7 integrasi tingkah laku menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Pada slide ketujuh ini menjelaskan dalam realitas nasional integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek-aspek tersebut disebut integrasi politik, aspek ekonomi, integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi, dan aspek sosial budaya, yakni berhubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Berdasarkan pendapat ini, integrasi nasional meliputi integrasi politik, yang kedua integrasi ekonomi, dan yang ketiga integrasi sosial budaya. Integrasi politik yang pertama, dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat agung menjembati celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal yang menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Irfan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misal peraturan, norma, dan prosedur, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama. Selanjutnya oleh saya Hermawan. Integrasi versus desintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah desintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Desintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka desintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Desintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala desintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun, dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala desintegrasi. Desintegrasi memiliki banyak ragam, misalkan pertentangan fisik,
perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Demikian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh moderator. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, mohon disampaikan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.